Bisa. Dan saya di lantai 5. Kayaknya baru ya. Baru saja. Minggu lalu baru diresmikan. Saya kaget kemarin kasih tahu. Sekarang lantai naiknya nggak sampai ada liftnya. Iya, nggak sampai. Kalau dulu udah mungkin saya nggak segede ini, segede Pak. Kalau nggak ada liftnya. Oh, jadi ini pengaruh karena nggak ada lift? Ya enggak juga sih. Ini tekanan hidup. Ya Allah, ngomongnya tekanan hidup. Tekanan hidup malah melebar. Gitu. Ada perkembangan apa ini? Banyak Pak Bambang. Jadi usaha juga selalu senantiasa ya beradaptasi sama aturan dikti, terus kemudian juga mungkin Pak Bambang mungkin belum tahu sudah ada pasca sarjana. Sudah ya? Oh, saya tahu. Di usaha ada pasca sarjana, ya. Ada administrasi Pabrik, ya, kemudian ada hukum, ya kan? Iya. Oke, tahu. Oh, tahu. Udah. Berarti Pak Bambang masih update. Oh iya. Masih update. Apalagi? Ya, yang jelas sekarang perbaikan secara secara progresif tetap dilaksanakan di Unsa. Ya mudah-mudahan nanti Unsa ini tetap menjadi salah satu pilihan dari masyarakat untuk bisa melanjutkan pendidikan tinggi. Apa kalau seandainya saya pengen masuk Unsa, apa yang mungkin bisa orang? Ya, saya masuk Unsa. Kenapa? Dengan semangat pendiri Almarhum Prof. Rojo. Semangat Prof. Rojo yang mengatakan dahulu beliau menginginkan bahwa Universitas Surakarta ini adalah universitas rakyat. Jadi beliau itu punya cita-cita bisa membuat akses pendidikan tinggi kepada rakyat yang mungkin beberapa lapisan masyarakat kita itu tidak bisa mengakses ke pendidikan tinggi. Nah, mahal ya karena mahal ataupun jauh, sistem pembayarannya harus di depan dan lain sebagainya. Kalau diusahakan fleksibel seperti itu. Lokasinya jelas. Lokasi jelas strategis Pak, di pinggir jalan raya ya. Bukan di pinggir jalan. Kalau di pinggir jalan di mana-mana pun di pinggir jalan. Kalau misalnya di pinggir jalan raya. Pinter ya. Iya. Sekolahnya mana? Dokternya terakhir tahun berapa ya? 2013. Kenapa kok kemudian memutuskan ekonomi? Jadi begini Pak Bambang, karena saya itu basic S1 saya itu sebetulnya manajemen komunikasi. Saya suka hal-hal yang berbau tentang komunikasi, informasi. Harusnya maksudnya ke TI ya Pak ya. Harusnya. Tapi kan karena jangan. Ya sainganmu tambah. Karena memang backgroundnya manajemen komunikasi, jadi ternyata kok manajemen ini bisa ke multidimensi. Maka daripada itu saya memutuskan waktu itu S2 saya juga di Magister Manajemen. Waktu itu kemudian alhamdulillah bisa akses ke S3. S3 otomatis manajemen ya jalur ekonomi. Saya itu sempat lihat bentuknya yang ke SMK tadi. SMA. Ini dokter masih mau berusuhan. Apa bentuknya? Kenapa mau berusuhan seperti itu? Bukan masalah berusuhan, saya itu harus berterima kasih justru karena sama Pak D itu kan juga alma mater saya. Itu jadi mungkin ngomongin. Jadi kalau alma mater itu harus tetap menghormati. Harus tetap ingat. Walaupun guru ini koyo ngopo, tanpa mereka kita nggak bisa kayak sekarang ya. Iya, betul sekali. Apapun yang sudah kita jalani itulah yang membentuk kita yang sekarang. Di SMA Batik dulu, sekarang masih ada guru-guru yang dulu masih ini. Tinggal satu kayaknya. Tinggal satu atau tinggal dua. Cuman masih banyak. Sekitar kalau yang ngajar saya langsung tinggal satu. Tapi kalau guru-guru favorit saya kan dulu kan ada yang namanya di SMA Batik itu kan ada yang namanya kesiswaan. Guru kesiswaan itu kan favorit saya semua. Kan kalau murid-murid yang dalam tanda kutip kreatif itu kan masuknya ke kesiswaan. Nah,
itu masih hafal semua saya. Apa arti Prof. Brojo Sujono untuk Pak Rio? Satu, beliau itu maha guru saya. Maha guru. Maha guru saya. Maha guru Pak Rio dan maha gurunya kita semua. Maha gurunya. Ya mungkin Pak Bambang juga mungkin kalau yang jelas maha gurunya dari Asmi, Unsa maupun Marta kampus pengumuman ini. Aku berapa ini? itu maha guru. Sekalipun beliau itu adalah bapak biologi saya, tapi beliau juga bapak ideologi saya. Membentuk karakternya Pak Rio. Betul. Apa mungkin sesuatu yang mungkin keinget sampai sekarang? Sesuatu satu aja. Keinginan tentang apa? Sesuatu yang dulu mungkin kebersamaan sama Prof. Brojo, bapak ya, nganu materi bapak ya, Ya bapak. bapak. Yang sampai sekarang itu masih terngiang terus. Beliau itu sangat terbuka sama apa namanya seluruh lapisan masyarakat. Beliau dulu misalkan bisa profesor, ya, tapi beliau juga ambil itu yang susah diemulasi. Iya. Susah diemulasi. Jadi kadang-kadang kita itu dapat apa ya rezeki sedikit, dapat kekuasaan sedikit, kita itu sudah lupa. Iya. Jadi saat sekarang saja saya bisa merasakan kalau sebetulnya apa ya jabatan itu hanya sebagai katalis. Gitu. Diminta tanda tangan di jalan aja loh, kesel loh. Saya masih ingat itu loh. Di atas kap mobil tanda tangan. Beliau almarhum memang kiainya begitu. Apa arti Unsa untuk Pak Rio? Tempat berteduh. Ya, ini sumur, ini juga pohon yang buahnya bisa nanti dinikmati bersama, teduhnya bisa untuk berteduh bersama, sumurnya ya bisa untuk minum bersama. Ya toh. Luar biasa. Jadi duit jati wit itu sudah berbuah lebat, makanya dipupuk sing apik. Pohonnya itu menengai, orang tahu cangkeman, tapi buahnya diambil di soko-soko. Iya. Nah, sekarang bagaimana untuk tahun ajaran baru ini? Apakah akan mulai daring atau gimana? Nah ini nanti setelah ini saya mau rapat itu. Wow, baru mau dirapatkan. Tapi bocorannya gimana? Yang jelas kemarin saya juga ngobrol sama Mas Gibran, terus juga ngobrol sama Pak Yudi, Bupati Karanganyar sama Wali Kota Solo. Kebetulan juga sama-sama dekat ya. Jadi memang kemarin juga malah Pak Yuli udah dimulai aja kan karena Pak Yuli juga guru dulu. Iya. Jadi guru agama. Ya jelas nanti kita juga mungkin membuat semacam pilot program untuk uji coba dulu. Jadi tidak semuanya terus 100% tidak. Jadi kita nanti juga memanajemen risiko. Jadi supaya dari mahasiswa itu juga aman, dosen juga aman, dan alhamdulillah kan ini sudah tervaksinasi. Dosen ya, Iya. staf ya. Dan karyawan juga Sudah sudah. karyawan. Ya, jadi Unsa sebetulnya kalau dari sisi SDM sudah siap untuk PTM sebetulnya. Tapi kalau misalnya jenengan jadi mahasiswa ditanya, BTM masuk ini. Kalau saya jadi mahasiswa, posisi saya di mahasiswa senang PTM. Kenapa? Ada nilai yang tidak bisa tergantikan walaupun itu pengajaran itu secara enak gini. Sama seperti kalau misalkan kita di kelas kita kan sebetulnya kalau mau jujur itu kita bertukar energi. Iya. Bertukar frekuensi. Gitu. Nah itu yang tidak bisa mungkin saya saya merasakan saya tidak bisa bertukar energi kalau itu lewat dari agak beda gitu. Jadi guru, jadi dosen itu kayak gitu. Jadi begitu kita juga sama mahasiswa itu benar, saya ngerasakan kita sakit dulu. Begitu naik kelas sembuh ya. Pernah alami ya. Iya. Saya kayak Saya misalkan ada masalah di luar tiba-tiba gitu gocekan sama mahasiswa sembuh. ya hilang setilo. Mulai kali Hilang tolong SKS. SKS kan saya menit ya lumayan toh. Saya pengen dulu lah satu sekat menit. Iya, saya kangen saat-saat seperti itu juga ketemu mahasiswa ngobrol bareng. Gitu. Ya tentunya kan di situ kemudian terus ya
jadi apa ya, saya posisikan di situ, saya itu kalau dosen saya usahakan bukan komunikasi satu arah, tapi komunikasi dua arah, karena pembelajaran itu tidak bisa satu arah. Iya. Selamat Riyadi aja dua arah kok. Oh. Kalau malam. Nah, itu emang distok. Bagaimana kemudian membagi waktu dengan keluarga? Nah ini penting Pak. Jadi makin kesini dalam tanda kutip akeh tambah ongko usianya ini. Umurnya berapa sih? Saya tahu sih, dia yang lain tahu. OTW 37. OTW 37. Pikirannya wis menep lho. Kamu itu lho sing umure wis ngono kuwi aja petakilan wae. Sajane aku sing petaki. Ini gara-gara disoting Pak Bambang iki dadine. Oh, ngomong dhewe. Ora. Ndak sampai ben podcast Pak Bambang yo gayeng to kan gitu. Ya, gimana tadi? Jadi semakin pengalaman semakin banyak. Kalau saya nggak mau semakin tua, soalnya kalau tahun COVID ini saya tak ralat yang tadi OTW 37. Saya masih di usia 35 kalau begitu. Tahun COVID saya hitung Pak, itu nggak menyenangkan soalnya. Gitu. Jadi semakin banyak pengalaman, semakin banyak untuk membagi waktu dengan keluarga itu, kalau buat saya itu penting. Jadi tidak ada yang bisa menggantikan waktu, ya tidak bisa menggantikan waktu. Lihat mereka tumbuh, mereka berkembang, terus bisa ikut bimbing mereka yang saisone. Semuanya kan juga kayak saya juga masih belajar jadi orang tua kan. Itu dia bimbing saisone dan melihat misalkan progres gitu, anak bisa dapat nilai segini, dapat hambatan itu ya dinikmati ya, tapi juga tidak boleh meninggalkan keluarga terus, juga tidak, institusi harus terdidikan. Jadi yang saya belajar selama ini, yang bisa saya dapatkan selama ini, saya berusaha untuk memfilter apa yang ada di kampus atau institusi itu sebisa mungkin tidak saya bawa ke rumah. Anaknya rasa apa ini ternyata menjadi masalah kantor. Nah itu, jadi apapun itu mending kalau sudah di kantor ya sudah di kantor saja. Kualitas. Kalau sudah di rumah ya di rumah saja. Apa arti pacitan untuk kalian? Heritage itu legacy saya darahnya darah Pacitan. Darah Pacitan dari Bapak Pacitan. Semuanya dari almarhum Pak Ade yang paling sepuh, Pak Mariono, sampai yang boleh paling ragil itu semuanya itu struggle. Jadi ini bukan Pacitan yang Pacitan kota, ini Pacitannya itu bisa mungkin sekitar orang melompati kali, empati gunung kan gitu. Iya. Enggak sempat ya? Sempat ya? Ada. Yang tinggi tapi ya? Iya, nggak tinggi. Bukit Pak. Bukit Kapur sebetulnya. Ya kalau intinya kan seperti itu, dengan segala keterbatasan. Ya yang harus saya yang harus saya bawa adalah DNA tidak pantang menyerahnya dan berani menerima tantangan-tantangan baru. Kan keluar dari daerah sendiri itu kan juga butuh keberanian Pak. Butuh bukan nek wong Jawa kan butuh nekat kan gitu. Saya kalau diceritani Suwardi Ampun Probojo dulu, beliau aja pertama kali datang ke Solo itu nunut truk kambil. Yakin nunut truk kambil. Pernah juga naik sepeda. Waktu itu diceritain Probojo naik sepeda, sadel ya sadel. Sadel ya? Sadelnya siapa Pak? Sidone apa? Tasnya tinggal sadel. Ya itu yang cerita yang saya masih ingat kayak gitu. Jadi ya itu
Pacitan itu apa namanya? Pak daerah. Ya, selain Kudus ya. Selain Kudus. Saya mau tanya Kudus. Selain Kudus yang punya ibu saya. Apa arti PSSI itu? PSSI. PSSI itu berkah. Ya, kebetulan kan juga suka sepak bola. Kalau buat saya memang energi saya itu bisa dibilang itu juga saya limpahkan ke sepak bola. Karena saya juga suka sepak bola, suka manajemen sepak bola, dan apa ya, walaupun masih rumit tapi ya tetap semangat. Tetap semangat. Bagaimana usaha ke depan dari Pak? Usaha ke depan saya pikir, saya harapkan ya, saya harapkan tetap bisa menjadi salah satu salah satu pilihan dari masyarakat untuk mengenyam pendidikan tinggi. Lagi harapannya Untuk saya pribadi atau untuk usaha? pokoknya harapannya apa yang ada dalam? Harapannya kalau saya pribadi, karena harapan institusi kan usaha masih. Kalau harapan saya pribadi, saya setiap hari harus menjadi 1% lebih baik. Wah, Gampang baik. sederhana, filosofis, dan itulah yang termaktub di dalam tuntunan Nabi. Enak. Ada. Dan ini harus berbeda dari kemarin. Kalau enggak hari ini, Iya, 1% lumayan. Satu. Tambah setahun kan berarti membaik 365%. iya. Nah ini lah 1% lebih baik. Nggak usah muluk-muluk, 1% aja lah, kan gitu. Makanan kesukaannya. Terus kan, saya itu cuma ada makanan itu enak sama enak sekali. Loh, makanan itu harus disyukuri Pak Bambang, nggak boleh tidak disyukuri. Kan makanya kalau saya itu kategorinya cuma 2, enak sama enak sekali. Tempat favorit, pantai. Tetapi dari pertanyaan tadi itu jawabannya filosofis. Padahal dia itu manajemen, terus akhirnya juga manajemen juga ekonomi. Kenapa bisa begitu ya? Ya, kok Pak Bambang tanya lagi, mau guru saya? Oh iya lagi. Oke. Saya pastikan jawaban Louis sudah nggak bisa berkata-kata lagi, dan itu juga maha guru saya. Saya beberapa kali mimpi, terakhir kemarin saya mimpi ternyata paginya itu ketemu sama Bu Asri. Ada mas, saya kok nggak bisa ketemu kapan kemarin? Bapaknya ini malam. Subhanallah, semoga beliau ditempatkan di tempat yang tinggi, yang penuh berkah. Aryo juga makin hebat, makin baik hari ini terus menerus, dan bisa membuat orang lain makin bisa tertutup di sini dan menjadi buah yang baik. Amin. Ada pesan nggak? Hadap sana ya? Ada pesan nggak? Hadap sana. Sini apa sana? Gimana ya? Ada pesan nggak? Hadap sana. Ya itu senang, ada pesan untuk saya. Oh Pak, ada pesen tau lah, aku hadap sana. Oh ya wes tambah toib ini tambah akeh. Ini pengaruh COVID. Iya. Ada pesan, Pak Bambang tetap semangat, tetap sehat, ya tetap berkarya. Jangan lupa sama saya dan berusaha. Membuka mata saya. Membuka mata saya. Jadi kalau cerita dikit, dulu itu saya waktu lulus itu belum bukan ijazah. Nah di Jogja mesti kerja pokoknya saya dapat insya Allah. Tapi kemudian kok nolong-nolongnya ini KR. Aneh, Solo kok nolongnya ini KR. Jogja. Kami kan waktu itu. Waktu itu Aryo masih umur berapa? 8 itu saya SMP. Enggak, saya mau SMP. SMP ya. SMP. Tahun-tahun Pak sampai di RRI. Kanan. Bukan, yang naiknya seret. Wah, orang baik Pak. Pak Edi. Banyak, Pak Mul. Pak Mul itu ke rumah. Biasanya cuma itu saya lihat di rumah, benar tiba-tiba kok ada mobil pakai yang L300. Ya Allah, itu kenangan semua. L300 itu loh. Oh, 300 warna coklat. Coklat. L300 datang minta karena yang belum itu transfer banyak. Kok digunakan untuk nomor satu selanjutnya. Dan kemudian saya diminta datang ke Turisari. Turisari. Ya, kantor yayasan.
Tulisan. Sekarang jadi klinik kecantikan. Akhirnya jadilah seperti itu. Ya semoga sejarah Pak. Sejarah. Ini saya tunggu part 2-nya kapan yang kita waktunya lebih panjang karena ini juga terbatas. Mau Meeting. ada agenda selanjutnya gitu loh. Agenda selanjutnya. Kalau sama pemirsamu ya jangan meeting. Apa agenda selanjutnya? Agenda selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.